Definisi tentang edupreneurship. Edupreneurship terdiri dari dua kata, yaitu education yang berarti pembelajaran dan entrepreneurship yang bermakna kewirausahaan. Proses pendidikan yang berfokus pada kegiatan kewirausahaan, baik secara teori maupun praktek. Di Indonesia sendiri, semangat edupreneurship dilandasi oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilainya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pembelajaran Nasional. Pada pasal 3 undang-undang tersebut diuraikan jika pembelajaran nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi partisipan didik. Adapun landasan upaya edupreneurship berada dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang penjaminan kualitas pembelajaran. Dalam Permendiknas menegaskan secara paradigmatik jika pembelajaran harus bermutu sehingga membawa kemajuan dan pengembangan yang berkelanjutan. Education for Sustainable Development. Berdasarkan pada landasan tersebut dapat dipahami jika edupreneurship adalah semangat membangun yang sudah terdapat pada berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengungkapkan terdapat upaya pembelajaran untuk merealisasikan kepribadian mandiri untuk anak bangsa. Nilainya terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas, Inpres, Nota Kesepahaman, dan juga Permendiknas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa sifat dan karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengusaha atau wirausaha sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu ada takwa, tawakal, dzikir, dan syukur. Nah, yang pertama yaitu adalah takwa. Kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya bertakwa kepada Allah, dan Allah juga sudah menjanjikan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua yaitu tawakal. Nah, sebagai seorang pengusaha pasti kita akan berusaha agar mendapatkan hasil yang baik, agar wirausaha atau usaha yang kita lakukan itu dapat memberikan kita hasil yang baik. Nah, setelah melakukan usaha, setelah melakukan doa, sudah sepatutnya kita bertawakal, yaitu kita harus memasrahkan diri kepada Allah setelah melakukan usaha dan doa. Kita tidak boleh hanya berpasrah kepada Allah dengan hanya berpangku tangan, tanpa melakukan usaha ataupun doa. Selanjutnya, zikir. Zikir itu akan membuat hati menjadi tenang, begitu juga dengan pikiran kita. Nah, diharapkan dengan berzikir, dengan selalu berzikir, kita akan memiliki pikiran yang tenang dan kita akan bisa berpikir dengan kepala yang dingin, sehingga usaha-usaha yang kita lakukan itu juga dapat berjalan dengan lancar karena kita memikirkannya dengan kepala yang dingin. Selanjutnya, bersyukur. Ketika kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, kita sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur. Syukur itu dapat kita lakukan dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus senantiasa bersyukur agar nikmat yang Allah berikan itu senantiasa bertambah. Nah, yang kedua adalah jujur. Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada kita untuk selalu bersikap jujur. Begitu juga dalam hal perdagangan. Nah, dalam hal menimbang, mengukur, berhutang, ataupun yang lainnya, kita juga harus melakukannya dengan jujur agar kita juga mendapatkan berkah dari apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga yaitu adalah niat untuk ibadah. Nah, sebetulnya kita diciptakan di dunia ini juga karena sarana untuk ibadah kepada Allah. Nah, sudah sepatutnya usaha atau wirausaha yang kita lakukan ini juga diniatkan kepada Allah. Kita bagaimana caranya meniatkan wirausaha ini karena Allah, kita juga akan memberikan hasilnya. Hasil dari usaha kita juga kita akan kembalikan kepada Allah. Kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Tadi yang keempat yaitu adalah azam, kemauan, dan bangun lebih pagi. Nah,
suatu usaha itu pasti dibutuhkan suatu kemauan atau azam itu tadi. Nah, kita agar bisa mencapai tujuan kita dengan baik, kita harus memiliki azam atau kemauan yang kuat. Nah, kemauan yang kuat ini bisa kita aplikasikan dengan cara bangun lebih pagi. Rasulullah juga sudah menjelaskan bahwa kita dilarang untuk bermalas-malasan ketika setelah subuh, karena Allah menurunkan rezekinya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, toleransi. Nah, sebagai wirausaha yang baik, sebagai wirausahawan yang baik, kita harus memiliki sifat toleransi. Kita harus dapat mengedepankan rasa toleransi atau tenggang rasa ini, sehingga usaha yang kita lakukan itu dapat bersifat fleksibel, bisa dilakukan di berbagai keadaan ataupun waktu apapun, sehingga usaha yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan terus menerus. Selanjutnya itu berinfak dan berzakat. Hal yang wajib kita lakukan itu adalah berzakat. Ketika kita memiliki rezeki yang lebih, ketika kita memiliki harta yang lebih, kita sudah diwajibkan untuk berzakat. Yang selanjutnya yaitu berinfak. Berinfak ketika kita mengetahui ada yang lebih membutuhkan daripada kita dan kita memiliki rezeki yang lebih, sudah sepatutnya kita untuk menginfakkan harta kita. Karena infak dan zakat itu sejatinya adalah tabungan kita yang bisa membuat kita menjadi orang yang beruntung kelak nanti di hari akhir atau di hari kiamat. Yang terakhir yaitu adalah silaturahmi. Nah, sebagai seorang wirausahawan pasti akan memiliki partner-partner kerja atau partner dalam melakukan wirausaha ini, dan juga akan pasti memperluas lingkar pertemanan, sehingga di sini akan tercipta tali persaudaraan yang semakin erat. Rasulullah juga sudah mengajarkan kepada kita agar mempererat tali persaudaraan. Seperti itu. Dengan memenuhi beberapa kriteria ini, maka seorang pengusaha akan mendapatkan keuntungan, tidak hanya keuntungan duniawi, akan tetapi juga akan mendapatkan keuntungan ukhrawi atau keuntungan di akhirat. Saya di sini Rizky Rahma Alami akan melanjutkan pembahasan makalah dari kelompok 1 ya. Di sini kita membahas tentang etika dalam berwirausaha. Jadi dalam berwirausaha kita harus mempunyai etika-etika yang dapat dilihat oleh orang. Jadi kita pertama membahas pengertian etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau cara kita berperilaku sesuai dengan moral ya. Kemudian etika dalam berwirausaha itu adalah cara pengusaha untuk berperilaku di dalam usahanya tersebut. Jadi dengan cara-cara seorang pengusaha itu berperilaku dalam bidang usahanya tersebut. Ini cara-cara tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya ya. Selanjutnya prinsip-prinsip dalam berwirausaha. Di sini ada prinsip etika dan norma kewirausahaan. Yang pertama yaitu dimiliki prinsip otonom. Otonom ini adalah prinsip kebebasan ya. Jadi seorang pengusaha bebas menentukan kebijakannya tersebut mau dibawa kemana usahanya tersebut. Bebas, tidak ada keterikatan. Selanjutnya yaitu prinsip kejujuran. Jujur ini sangat menjadi prinsip dasar, prinsip pokok jadi suatu pengusaha. Selanjutnya prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini tidak merugikan konsumen atau yang lainnya atau rekan-rekan bisnis kita. Hanya prinsip saling menguntungkan. Jadi kita karena usaha itu yang dicari adalah pasti keuntungan, tidak ada seorang usaha ingin mendapat kerugian. Tuh, jadi harus semua yang berperan dalam usaha kita itu mendapatkan keuntungan. Kemudian perilaku yang dapat menguntungkan usaha bisnis ya. Perilaku ini sangat banyak sekali. Kita tidak bisa fokus dalam beberapa perilaku. Yang pasti ya pertama adalah kejujuran, integritas, kemudian kesetiaan. Ya, itu yang sangat menjadi pokok dalam suatu perilaku dalam kita berwirausaha.
ada banyak ya di makalah, bisa dibaca sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu menjaga standar etika. Setelah kita mempunyai etika yang baik, kita harus menjaga atau menstandarkan etika tersebut. Di antara yang cara-cara ada banyak sekali. Yang bertanya, sikap dan perilaku kita sebagai pengusaha itu harus mengikuti norma yang berlaku di negara tersebut, di negara atau di tempat kita tinggal. Selanjutnya yaitu menciptakan suasana yang tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain marah dan sebagainya. Itu cara-cara menjaga standar etika, karena jika satu standar itu tidak kita jaga maka akan lalai ya. Selanjutnya tanggung jawab perusahaan. Jadi seorang perusahaan itu harus memiliki sikap tanggung jawab yang dapat ditanggungjawabkan. Di antaranya di suatu lingkungan ada 5 tanggung jawab yang harus dimiliki, yaitu pertama lingkungan, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Yang pertama itu lingkungan. Jadi tanggung jawab lingkungan, dimana kita mendirikan usaha itu harus dapat menjaga lingkungan sekitar. Jangan sampai kita membuat usaha malah merusak lingkungan sekitar kita. Selanjutnya tanggung jawab tentang karyawan. Jadi karyawan ini telah memberikan kewajibannya, maka kita sebagai pengusaha itu harus dapat memberikan hak-hak yang menjadi prioritas mereka. Nah, ada banyak, ada bisa dibaca ya, baca sendiri. Kemudian pendidikan kewirausahaan untuk anak. Anak ini harus kita latih mulai sejak dini untuk berwirausaha. Cara melatihnya tidak semerta-merta kita menyuruh anak kita bekerja dan lain sebagainya. Kita bisa membiasakan anak untuk bekerja atau berwirausaha itu dengan kebiasaan kecil. Misalnya dalam mereka ingin mainan atau memiliki sesuatu keinginan, mereka harus dapat berusaha dulu. Tidak dapat mereka memiliki keinginan langsung kita dapatkan atau kita kasih. Jadi harus ada usaha, dari situ akan melatih jiwa kewirausahaan anak. Selanjutnya yaitu prinsip atau maaf di sini hujan ya, suaranya mungkin kurang jelas. Etika Rasulullah dalam berdagang. Jadi Rasulullah dalam berdagang ini memiliki etika yang sangat baik. Yang pertama yaitu ada amanah, sidik, fatonah, dan tablik. Sidik ini adalah jujur dalam dagang. Tidak mau Rasulullah mengurangi satu timbangan, satu on pun tidak akan mau. Kemudian amanah, dapat dipercaya, menjaga kualitas barang yang ia berikan. Ia berkata kualitas A dan menjual dengan kualitas A. Kemudian fatonah, cerdas. Cerdas ini adalah mempunyai inovasi yang digunakan untuk mempertahankan usahanya. Dan terakhir yaitu tablik atau menyampaikan. Dalam berdagang konsep ini sangat baik sekali ya, karena tablik kita menyampaikan suatu barang itu harus dengan bahasa yang interaktif. Baik, demikian. Saya terima kasih.